Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan surat Luqman. Pagi hari ini kita pelajari satu ayat, yaitu ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Abi bisa ulangi? Perhatikan betul. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Baik para santri dan para pendengar di rumah, kita artikan ayat ke-21 terlebih dahulu. Wa idza, dan apabila, qila lahumuttabi'u ma anzalallah. Qila lahum, dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah, ma anzalallah, apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u, tetapi kami mengikuti, ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapati atasnya dari bapak-bapak kami. Walau kana syaitanu, dan apakah mereka mengikutinya walaupun syaitan yad'uhum, menyeru mereka, ila adabis sa'ir, ke dalam siksa api yang menyala-nyala. Dan apabila dikatakan kepada mereka,
ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati darinya bapak-bapak kami. Dan apakah mereka mengikutinya walaupun syaitan menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala. Baik para santri, para pendengar di rumah, sebelum kita mempelajari ayat ke-21, kita kembali lagi kepada ayat yang ke-20 kemarin. Kita ingat-ingat kembali agar supaya pemahamannya terbangun. Di ayat yang ke-20 kemarin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah telah menundukkan langit dan bumi. Segala yang ada di langit telah ditundukkan oleh Allah. Sakhara, telah ditundukkan. Segala yang ada di bumi telah ditundukkan oleh Allah semata-mata untuk kepentingan manusia. Matahari ditundukkan, bulan ditundukkan, planet-planet ditundukkan, kemudian angin ditundukkan, air hujan ditundukkan. Semuanya mengikuti perintah Allah. Dan juga yang ada di bumi, hewan ditundukkan, tumbuhan ditundukkan, bahkan yang ada di dalam bumi, bahan tambang, tanah, semuanya ditundukkan oleh Allah. Semuanya itu adalah untuk kepentingan manusia. Maka semuanya itu berupa nikmat dari Allah yang diberikan kepada manusia. Selain itu, Allah menyempurnakan lagi nikmat yang diberikan kepada manusia. Setelah Allah tundukkan langit, tundukkan bumi, maka manusia bisa mengambil manfaat dari langit dan bumi. Allah sempurnakan lagi nikmat-nikmat itu. Apa? Manusia diberikan oleh Allah tambahan nikmat berupa nikmat lahir dan nikmat batin. Manusia diberikan tubuh yang bagus, yang baik oleh Allah, tubuh yang sempurna. Kemudian manusia juga diberikan oleh Allah ilmu. Dan juga secara batin manusia diberikan oleh Allah rasa bahagia, rasa senang. Dimunculkan rasa optimis dalam diri manusia. Dan manusia juga diberikan oleh Allah rasa cinta kasih yang tumbuh di dalam hatinya. Semuanya itu diberikan oleh Allah semata-mata untuk kenikmatan manusia. Maka terhadap nikmat-nikmat Allah yang demikian banyaknya itu, wa id ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kita menghitung-hitung nikmat Allah kita tidak akan mampu. Karena apa? Sungguh terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, terhadap nikmat-nikmat Allah itu ada sebahagian manusia yang bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, kemudian manusia-manusia itu beriman kepada Allah. Tetapi sayangnya para santri dan para pendengar di rumah, setelah manusia itu merasakan nikmat-nikmat dari Allah tadi, ada sebahagian manusia juga yang mereka tidak berterima kasih kepada Allah, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Mereka merasa nikmat yang sekarang mereka nikmati ini itu bukan dari Allah, tetapi dari usahanya sendiri. Bahkan yang lebih parah, manusia-manusia yang tidak bersyukur itu mereka menganggap nikmat-nikmat itu bukan dari Allah, tetapi dari Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Tuhan-Tuhan yang mereka yakini. Nah, ayat 21 yang pagi hari ini kita pelajari menjelaskan seperti apa tingkah pola orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah tadi. Mereka tidak meyakini bahwasannya nikmat-nikmat itu yang sudah kita rasakan sekarang ini. Kalian dikasih mata, yang matamu bagus,
bisa berkedip setiap saat. Gak pernah kalian ngasih minyak pelumas untuk matamu? Pernah ada manusia yang ngasih pelumas untuk matanya? Pernah nggak? Coba kalau alat yang dibuat oleh manusia, misalkan gunting saja. Gunting itu kalau sering dipakai gunting begini, suatu saat dia perlu minyak pelumas. Mesin itu, sepeda motor, mobil, segala macam. Suatu saat dia perlu minyak pelumas yang baru, harus diganti. Kalau enggak, rusak. Tapi matamu yang setiap saat kamu pakai gerak berkedip ini, perlu kamu kasih pelumas? Siapa yang ngasih pelumas? Allah. Belum gigimu itu diberi lengkap oleh Allah. Coba gigimu cuma dikasih 2 oleh Allah. Depan tok 2. Koyok marmut. Ya. Jadi kalau kita hitung tidak mampu kita. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini manusia. Nah, ada sebahagian manusia yang kufur nikmat. Mereka tidak meyakini bahwasanya nikmat-nikmat itu dari Allah. Nah, bagaimana tingkah pola orang-orang yang seperti itu? Maka ayat 21 Allah menerangkan, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang yang tidak bersyukur tadi, yang mereka tidak meyakini bahwasanya nikmat-nikmat itu adalah dari Allah, dan mereka tidak meyakini bahwasanya Tuhan itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Apabila dikatakan kepada mereka, dinasehati mereka, saudaraku, dulurku, yang kamu yakini itu salah. Tuhan itu esa, hanya satu, yaitu Allah. Tuhan itu tidak ada lebih dari satu, hanya satu. Kalau dinasehati seperti itu, apa yang mereka katakan? Wa idza qila lahumuttabi'u, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa yang telah diturunkan oleh Allah para santri? Yang diturunkan oleh Allah apa? Apa? Al-Quran. Ini yang telah diturunkan oleh Allah. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah melalui nabinya, Nabi Muhammad. Apa? Al-Quran. Manusia yang kamu kufur nikmat, yang kamu tidak beriman kepada Allah, kamu menyembah Tuhan selain Allah, apabila dinasehati dia, ikutilah apa yang sudah diturunkan oleh Allah ini, Al-Quran. Maka bagaimana sikap mereka? Qalu, mereka malah mengatakan, apa itu? Bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka malah mengatakan, enggak, aku enggak mau mengikuti nasihatmu. Bal nattabi'u, akan tetapi aku ini mengikuti ma wajadna aba'ana, apa yang aku dapatkan dari orang tuaku dulu, dari bapak-bapakku dulu, dari nenek moyangku dulu. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami enggak? Jadi orang-orang yang mereka kufur kepada Allah, mereka tidak mentuhankan Allah, tidak menyembah Allah, kalau dinasehati, awakmu salah, yang kamu sembah itu harusnya Allah, Tuhan yang satu, jangan menyembah yang lain. Mereka kemudian menjawab, enggak, aku enggak mau ngikuti kamu. Yang aku ikuti ini, aku menyembah Tuhan-Tuhanku sekarang ini karena aku mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapakku dulu, oleh kakek-kakekku dulu, oleh nenek moyangku dulu. Paham tum? Jadi mereka itu tidak mempunyai dalil.
saat mengatakan seperti itu para santri dan para pendengar di rumah, mereka mengatakan keyakinan mereka tetapi tanpa disertai dasar dan dalil. Jadi mereka mengatakan, aku hanya mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan orang tuaku dulu. Orang tuaku dulu menyembah patung, ya sekarang aku ikut nyembah patung. Orang tuaku dulu mengajarkan menyembah pohon, ya sekarang aku ikut nyembah pohon. Orang tuaku dulu mengajarkan kepadaku untuk kirim sesajen ke Nyai Roro Kidul, ya sekarang aku ikut kirim sesajen ke Nyai Roro Kidul. Jadi jawaban mereka itu tidak berdasarkan dalil apapun. Berarti orang yang tidak mentuhankan Allah itu mentuhankan yang lain, sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti tradisi dan kebudayaan, tradisi atau kebiasaan tanpa dalil apapun. Ya, tanpa dalil apapun. Nah, karena jawaban mereka seperti itu, maka kembali Allah menyampaikan, walau kana syaitan, dan apakah kalian akan tetap mengikuti, apakah kalian akan tetap mengikuti kebiasaan-kebiasaan nenek moyangmu dulu, tradisi-tradisi yang dulu itu? Walau kana syaitan, walaupun syaitan itu yad'uhum, menyeru kalian, mengajak kalian ila adabis sa'ir, menuju ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yaitu menuju ke dalam neraka. Wahai para santri, kamu mengatakan yang kamu yakini itu berdasarkan ajaran dari orang-orang tuamu dulu, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan, sehingga kamu tidak mau meninggalkan, tetapi justru kamu meninggalkan yang menjadi petunjuk Allah, yang dalil akli, dalil naklinya jelas. Kamu tinggalkan, kamu lebih memilih apa yang sudah menjadi kebiasaan nenek moyangmu dulu. Misalkan, kalau seperti itu kamu mengikuti mereka, padahal kamu tidak punya dalil apapun, tidak punya alasan dan dasar apapun. Jadi kalau seperti itu, apakah kamu akan tetap mengikuti apa yang menjadi kebiasaan mereka? Walaupun kebiasaan mereka, tradisi mereka itu, orang-orang tua dulu itu bertentangan dengan hukum Allah, bertentangan dengan syariat Allah, apakah kalian akan tetap mengikuti? Walaupun kata Allah, seandainya memang setan itu mengajak kalian masuk ke dalam bara api neraka. Bisa dipahami tidak kalimat ini? Kalau kalian masih tetap kekeh, ngeyel, ngengkel, tetap mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang, yang tradisi itu bertentangan dengan hukum Allah, melanggar syariat Allah, kalau kamu masih tetap mengikuti itu, berarti kamu mau diajak oleh setan, diseret oleh setan, dituntun oleh setan untuk masuk ke dalam bara api neraka. Maukah kalian diantar dan dibawa oleh setan menuju api neraka? Mau? Kalau begitu jangan ikuti tradisi-tradisi yang itu bertentangan dengan hukum syariat agama. Paham tuh? Nah,
ayat ke-21 ini para santri dan para pendengar di rumah mengandung beberapa pengertian yang penting untuk kita pahami. Yang pertama, kandungan dari ayat 21 ini memberikan pelajaran kepada kita tentang tradisi dan budaya. Perhatikan ya, tidak usah ditulis dulu, pahami supaya tidak salah pengertian. Tradisi budaya itu sesuatu yang memang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak bisa kita pungkiri. Islam berada pada posisi agama Islam itu agama yang tidak menolak serta-merta budaya. Islam tidak usah ditulis dulu, perhatikan dulu, jangan sampai gagal paham kalian. Islam adalah agama yang tidak serta-merta menolak tradisi dan budaya. Baik, pahami dulu. Islam itu bukanlah agama yang serta-merta menolak semua tradisi. Semua tradisi yang ada di masyarakat ditolak oleh Islam, tidak. Semua budaya yang ada di masyarakat ditolak oleh Islam, tidak. Bukan agama yang seperti itu. Maka Islam mengajarkan kompromi antara tradisi budaya dengan syariat Allah. Bagaimana caranya? Selama tradisi tidak melanggar atau bertentangan dengan syariat hukum-hukum Allah, maka Islam memperbolehkan. Ini penting Habib bisa sampaikan, karena ada pihak-pihak yang selalu membenturkan Islam ini dengan budaya, dengan tradisi masyarakat, sehingga muncul kesan bahwasannya agama Islam itu agama yang tidak ramah terhadap tradisi, agama yang tidak ramah terhadap kebudayaan. Itu sesuatu yang salah besar. Islam tidak menolak seluruh tradisi, tidak menolak seluruh budaya, karena tradisi dan budaya itu adalah hasil cipta karya manusia. Sedangkan Islam ini adalah hasil cipta karya Allah. Sehingga bagaimana titik temunya? Maka pada saat tradisi dan budaya tidak melanggar hukum Allah, tidak melanggar syariat Allah, maka Islam memperbolehkan. Yang ditolak oleh Islam, oleh ajaran agama kita ini, apabila tradisi dan budaya itu melanggar syariat Allah. Nah, ini penting. Karena apa? Karena manusia di zaman sekarang ini apabila dihadapkan pada dua pilihan, perhatikan, apabila dihadapkan pada dua pilihan, apakah dia harus memilih tradisi atau budaya, ataukah dia harus memilih hukum Allah, maka terkadang manusia itu keliru. Justru mereka lebih berat untuk meninggalkan tradisi dibandingkan mereka tetap mengikuti ajaran agama. Ada contohnya, Habib? Ada, banyak contohnya di tengah masyarakat. Contoh, biasanya masih ada itu sampai sekarang itu. Kalau seorang tua punya anak dan akan menikahkan anaknya, itu ada tuh.
Orang tua mau menikahkan anaknya. Biasanya kalau orang tua yang masih kekeh pada tradisi budaya, maka sebelum pernikahan itu, sebelum dijadikan pertunangan antara anak laki-laki dan anak perempuan, anaknya dengan calon mantunya, itu dihitung wetone, tanggal lahirnya, harinya, bulannya, itu dihitung. Ada itu buku cara menghitung itu. Maka kalau dua ini, calon mempelai ini yang akan bertunangan ini, yang sudah merajut cinta kasih ini, kok berdasarkan hasil hitung-hitungan orang tuanya kok nggak bagus hasilnya, maka orang tua tidak akan setuju menikahkan ini. Loh, ini masih ada tradisi seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana kalau dihadapkan pada ajaran agama? Islam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu, nggak ada. Kalau Islam untuk menikahkan anak, pernikahan itu tidak dilihat weton, nggak ono weton. Maka baginda Nabi mengajarkan apa? Lihatlah agamanya, lihatlah keimanannya, itu bukan lihatlah wetonnya, nggak ada. Sehingga terkadang orang tua yang masih kekeh pada tradisi ini, kalau sudah hasil hitungannya kok elek iki, rendah nilainya, maka dibatalkan itu. Nggak mau dia punya menantu itu. Lah ini kan bahaya. Misalkan Habib Isa punya anak perempuan, ya punya anak perempuan. Kemudian Habib Isa mau menikahkan dengan seorang laki-laki. Tak hitung dulu itu. Anaknya Habib Isa iki lahirnya wetone kapan? Anak laki-laki itu calonnya wetone ya piro? Tak hitung, diramesi. Mbok ya apa cara ngitungnya ndak tahu. Begitu hasilnya kok jelek. Hasilnya jelek, ini bahaya. Kalau tak nikahkan ini enggak tahan lama ini. Rumah tangganya akan ribut terus, rezekinya akan seret. Kok iso ya? Wong sing duwe rezeki lho Gusti Allah. Dihitung rezekinya seret ini nanti. Karena Habib Isa orang yang kekeh pada tradisi, maka Habib Isa batalkan itu rencana pertunangan. Ndak cocok kamu. Jangan menikah sama laki-laki itu. Padahal ternyata si laki-laki itu anak yang soleh, anak yang taat, ibadahnya baik, tingkah lakunya. Menjadi tertolak hanya karena hitungan. Nah, kalau sudah dihadapkan pada hal seperti itu contohnya, maka kemudian banyak manusia yang memilih weton tadi, tetapi meninggalkan apa yang menjadi tuntunan baginda Nabi. Nah, seperti ini yang tidak boleh. Apalagi kalau sudah ngomong ketauhidan. Para santri, Tuhanmu siapa? Kenapa kamu masih menyembah Nyai Roro Kidul? Kenapa kalian masih nyembah Nyai Roro Kidul? Oh, itu tradisi Habib nenek moyang saya. Kalau sudah dihadapkan pada hal seperti itu, mana yang akan kamu pilih? Pilih Nyai Roro Kidul apa pilih Gusti Allah? Kalau kalian masih tetap pilih Nyai Roro Kidul, berarti kalian sudah mempunyai pemahaman yang sangat keliru. Loh, saya pilih Allah Habib, tapi saya juga pilih Nyai Roro Kidul. Lah, ini kan saya beriman kepada Allah, saya beriman Habib, saya orang Islam, tapi saya tidak bisa meninggalkan sesajen kepada Nyai Roro Kidul. Lah, ini berarti kamu mentuhankan yang dua, bukan satu. Nah, para santri, ini pesan yang pertama. Artinya apa? Tradisi dan budaya itu suatu keniscayaan di masyarakat. Serta-merta menolak tradisi dan budaya.
Islam bisa menerima tradisi dan budaya selama tradisi budaya itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, yang terjadi ini pada masa sekarang di masyarakat kita juga terjadi di zaman nabi-nabi dulu. Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa dihadapkan pada manusia-manusia yang lebih memilih patung sapi yang dibuat oleh Samiri, bukan Samira, yang dibuat oleh Samiri. Nabi Musa dihadapkan pada manusia-manusia seperti itu, disuruh menyembah Allah, pilih nyembah patung anak sapi. Maka dihancurkan oleh Nabi Musa. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam dihadapkan pada manusia-manusia yang mereka semuanya menyembah berhala, menyembah patung, termasuk ayah angkat Nabi Ibrahim sendiri. Maka dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihadapkan oleh Allah di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala, nyembah patung. Nah, sekarang ternyata masih ada juga itu manusia-manusia sekarang yang sudah berada di zaman modern, abad ke-20, abad yang ke-20, abad yang ke-20, bukan 22, abad yang ke-20. Sudah modern, zaman digitalisasi. Tapi masih ada manusia-manusia yang nyembah keris, nyembah batu, nyembah pohon besar, nyembah Nyai Roro Kidul. Masih ada. Subhanallah. Padahal eranya sudah digital ya, sudah digitalisasi. Tapi masih ada manusia-manusia model seperti itu. Nah, pada saat kita dihadapkan pada tradisi budaya yang bertentangan dengan syariat, maka tinggalkan. Tinggalkan. Yang kedua, pesan. Apa itu di ayat ini? Kepatuhan kepada orang tua. Bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Aku enggak mau ngikuti nasihatmu untuk menyembah Allah. Aku lebih memilih mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh orang tuaku, walaupun itu ajaran yang keliru. Jadi mereka mengatakan hal itu dengan beralasan kepatuhan kepada orang tua. Islam mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua, taat kepada orang, wabil walidaini ihsanan. Tetapi Islam menentukan batas-batas ketaatan kepada orang tua. Bagaimana? Pada saat orang tua mengajarkan atau mengajak kepada kesesatan atau melawan Allah, maka saat itu anak wajib untuk tidak mentaati. Taat kepada orang tua wajib hukumnya, perintah yang wajib dari Allah. Tetapi pada batas-batas tertentu. Pada saat orang tua memerintahkan seorang anak, mengajak seorang anak untuk kufur kepada Allah, untuk melanggar perintah Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, maka saat itu anak diperintahkan oleh Allah
untuk tidak mentaati apa yang diinginkan oleh orang tua. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, siapapun itu, apakah itu orang tua, ataupun itu guru, ataupun itu raja, ataupun itu presiden, tidak boleh taat kepada mereka pada saat fi maksiatil khaliq, apabila perintahnya, ajakannya itu menyebabkan kita melanggar Allah, bermaksiat kepada Allah. Paham tum? Jadi bukan ketaatan mati, tetapi ketaatan yang diatur batas-batasnya oleh Allah. Inilah Islam. Tetapi pada saat perintah dan ajaran orang tua itu adalah ajaran yang baik, maka anak diperintahkan taat dan wajib mengikuti. Tapi pada saat yang disampaikan oleh orang tua itu adalah kejelekan, maka anak diperintahkan oleh Allah untuk tidak mentaati. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, maka apa yang dikatakan oleh mereka ini kemudian dikatakan, disebut sebagai taklid. Ya, nah, pahami, Islam, di dalam Islam itu dikenal. Dalam Islam dikenal cara beragama 3 macam. Perhatikan dulu. Yang pertama, yaitu yang dinamakan ijtihad. Yang dinamakan ijtihad. Yang kedua, yang dinamakan dengan taklid. Nah, yang dinamakan dengan ittiba, ya. Ittiba dulu. Ittiba. Yang ketiga, taklid. Nah, perhatikan, ini penting. Dalam beragama, Islam itu mengenal 3 metode. Yang pertama yaitu ijtihad. Apa ijtihad itu? Yaitu orang beragama, orang beriman kepada Allah berdasarkan dalil dan mampu mengolah dalil. Ya. Beragama dengan cara ijtihad, maka dikatakan orang itu beragama, beriman kepada Allah melalui dalil-dalil. Dia paham dalilnya, ngerti dasarnya. Setelah itu dia mampu mengolah dalil itu. Ini yang dikatakan ijtihad. Nah, untuk bisa berijtihad hanya kalangan-kalangan tertentu. Para imam 4 madhab, orang-orang yang alim, yang mengetahui ilmu fikih, usul fikih, tafsir Al-Quran, lughatul Arabiyah, baru mereka mampu berijtihad. Inilah tingkat beragama yang paling tinggi. Tingkat yang paling tinggi. Yang kedua, yaitu ittiba. Apa itu? Beragama berdasarkan dalil, tapi tidak mampu mengolah. Nah, insya Allah ini kelas kita lah. Para santri, para penuntut ilmu, kemudian ulama-ulama zaman sekarang, ini masuk di sini. Kita beragama itu ittiba, walaupun asalnya kita beragama ini, beragama Islam, beriman kepada Allah,
asalnya kita taklid. Apa itu taklid? Beragama tanpa mengenal dalil, hanya mengikuti yang dikatakan orang lain. Taklid ini adalah tingkat beragama yang paling rendah. Perhatikan, kalian menjadi seorang muslim sekarang. Kenapa kalian sampai menjadi muslim-muslimah sekarang? Habib bisa tanya, kenapa sampai kalian sekarang menjadi muslim-muslimah? Karena apa? Ajaran dari orang. Nah, itu kita ini sudah dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim-muslimah, sehingga kemudian kita mengikuti apa yang diyakini oleh orang tua, kemudian kita juga menjadi muslim-muslimah. Maka tingkat beragama seperti itu adalah tingkat beragama berdasarkan taklid, mengikuti tanpa mengetahui dalil. Ya apa enggak? Kalian sekarang menjadi muslim-muslimah itu karena mengetahui dalilnya dulu enggak? Enggak. Karena kalian paham Allah dulu enggak? Sifat-sifatnya Allah lebih dulu enggak? Itulah yang dikatakan taklid, mengikuti. Kalau basa kasarane melok itu yang dikatakan taklid. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, bagi level kalian, santri, pelajar, kemudian para guru, maka tidak boleh terus-terusan beragama dengan metode taklid. Tidak boleh. Maka di level-level pelajar santri seperti kalian harus naik ke level berikutnya. Apa? Beragama dengan cara ittiba. Setelah sekarang kalian menjadi muslim-muslimah karena taklid kepada orang tua, maka waktunya sekarang kalian mencari dalil-dalil, dasar-dasar, sehingga akan melengkapi pengetahuan kalian tentang ketauhidan kepada Allah. Pelajari sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahilnya Allah. Bagaimana zat Allah, kekuasaan-kekuasaan Allah. Pelajari itu berdasarkan dalil-dalil, maka pada saat kalian sudah mengerti dalil-dalil itu, paham, berarti kalian telah meningkat satu tingkat dalam beragama. Dari taklid menjadi ittiba. Dari taklid menjadi ittiba. Dan ini harus kita. Taklid itu hanya diperbolehkan kepada orang yang betul-betul awam, buta huruf, gak iso moco, gak iso nulis. Mereka tetap boleh taklid karena diberikan penjelasan juga nggak paham. Tetapi untuk kalian, untuk kita nggak boleh. Maka kita harus berusaha untuk mencari, memahami dalil-dalil itu. Paham tuh ya? Nah, kita harus bisa meningkat ke sini, ke ittiba. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, lalu taklid itu boleh? Boleh. Taklid itu boleh. Tetapi yang tidak boleh, yang diharamkan itu yang namanya taklid. Nah, taklid buta. Ini yang haram. Ini tidak boleh ini. Bagaimana taklid buta itu? Sudah tahu kalau yang kamu ikuti itu tidak benar. Sudah tahu yang kamu turut itu salah. Sudah ngerti kalau kamu diajarkan menebarkan kebencian, menebarkan fitnah, adu domba. Sudah tahu.
Dan itu dosa besar kamu sudah tahu, tapi tetap kamu ikuti. Itu namanya kita bertaklid buta. Dan itu haram, dosa besar. Jadi hati-hati. Kalian punya orang tua misalkan, sudah jelas orang tua kalian mengajarkan yang tidak benar. Jelas itu sudah. Mengajak maksiat kepada Allah, melanggar perintah-perintah Allah. Tapi tetap kalian ikuti saja, padahal kalian tahu itu salah, berarti kalian sedang bertaklid buta. Misalkan kalian punya guru, Habib Isa ini mengajarkan kalian untuk berbuat tidak baik, sering mengajarkan kepada kalian memfitnah orang lain, bahkan kalian sering tak ajak ngobrol, yang diobrolkan itu ngerasani wong liya, ghibah, fitnah, namimah, adu domba. Loh, santri ngerti hukumnya ghibah, namimah, adu domba itu dosa besar. Tapi lantaran yang ngajak kalian bergibah ria itu Habib Isa yang kalian anggap guru, maka kalian ikuti saja. Oh, enggak apa-apa, Habib Isa ki guruku. Diajak menggibah ria, enggak apa-apalah wong guru. Diajak memfitnah, enggak apa-apa wong yang ngajak guru saya. Padahal kalian tahu itu dosa besar, berarti saat itu kalian sudah menjalani taklid buta. Haram, dosa besar. Paham tuh? Nah, jadi hukum dasarnya taklid boleh, tetapi taklid menjadi haram apabila berubah menjadi taklid buta. Jadi jangan sampai terhadap keimanan kepada Allah saat kita ditanya, kemudian kita menjawab, aku mengikuti nenek moyangku dulu. Berarti iman saya sah, Habib, sah walaupun taklid. Tetapi untuk level-level santri sungguh sangat sayang. Maka harus bisa meningkat kepada ittiba. Cari dasarnya, dalilnya, pelajari, pahami. Berarti kalian sudah naik satu tingkat. Fahim tum? Baik, ini yang bisa Habib Isa sampaikan, kandungan dari ayat ke-21. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni saudatuka ma'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.